أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan kesempatan, serta dimudahkannya kita semua untuk bisa menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat subuh berjamaah seperti pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan sejenak mengkaji sebuah kutaib atau kitab yang sederhana dan kecil, yaitu kitab yang berjudul Nahwu Akhlaqis Salaf karya Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafidhallahu taala. Baik, pada pembahasan lalu ma'asyiral muslimin kita telah selesaikan bab yang ke-14. Sekarang kita lanjutkan pada bab yang ke-15. Qala mu'allif hafidhallahu taala, penulis mengatakan judul yang pada bab ini adalah Alamatu Makarimil Akhlaq, tanda-tanda akhlak yang mulia atau ciri-ciri akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya di sini beliau akan menyebutkan kepada kita bahwa akhlak yang mulia itu memiliki tanda atau ciri yang ada pada orang yang menyandangnya. Apa itu nanti akan dijelaskan. Qala hafidhallahu taala, penulis mengatakan, i'lam akhal islami anna al-a'mala salihata tasduru 'anil akhlaqil hasanah falyatafaqqad kullu 'abdin sifatahu akhlaqahu. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku seagama, yaitu seislam, sesungguhnya amal-amal saleh itu bersumber dari akhlak yang baik. Amal-amal saleh yang dilakukan oleh seseorang itu bersumber dari akhlak yang baik. Oleh karena itu setiap hamba hendaknya memperhatikan atau meneliti atau mengoreksi diri terhadap sifat-sifatnya dan akhlaknya, apakah sudah baik ataukah masih jelek. Karena sungguhnya akhlak yang baik itu tidaklah muncul kecuali bersumber dari yakni amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik tidaklah muncul kecuali disebabkan karena akhlak yang baik yang ada pada diri seseorang. Karena itu sepantasnya setiap muslim meneliti atau mengoreksi akhlaknya. Naam, wal yasbir dzul azmi ala madadi hadzal amr. Dan hendaknya pula orang yang memiliki azam yang kuat, memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk bersabar. Bersabar dengan banyaknya orang yang lalai dari perkara ini. Fa innahu yahlu kama yahlul qitami litifl
ba'da karahatihi lahu. Karena sesungguhnya bahwa perkara ini adalah sesuatu yang nampak manis atau nikmat, sebagaimana nikmatnya seorang bayi atau anak kecil tatkala dia menetek atau menyusu kepada air susu ibunya. Fala rudda ila sadyi lakarahihi, maka seandainya orang yang anak kecil yang tadinya dilarang atau dia disapih sehingga tidak boleh meminum air susu ibunya lagi, maka setelah dibolehkan tentu mereka akan merasakan kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa, sebagaimana kalau dikembalikan dia untuk dibolehkan minum air susu dari ibunya tersebut. Nah, wa man alima qasral umr tahammala masyaqqatas safar liyastarihal abad. Maka oleh karena itu orang yang mengetahui pendeknya usia dia, umurnya dia, maka dia akan rela untuk menanggung beban berat, terutama ketika dia menempuh perjalanan jauh, agar dia kelak mendapatkan yaitu masa istirahat atau santai atau tenang yang panjang di akhirat nanti. Fa inda sabah yahmadul qaumus sara. Maka ketika pagi hari seorang musafir yang berjalan penuh di malam hari dan sampai di pagi hari sampai pada tempat tujuannya, dia akan memuji Allah karena bersyukur hal tersebut. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Iya, untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat nanti, maka tidak bisa tidak ketika kita masih di dunia ini, kita harus berupaya bersungguh-sungguh, siap dan rela menempuh jalan-jalan yang sulit, ataupun rela untuk menanggung beban derita atau beban berat ketika kita melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang musafir tatkala dia hendak menempuh perjalanan jauh, dia akan merasakan dalam perjalanannya tentu mengalami banyak masyaqqah, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan. Karena itu dia harus bersabar untuk itu, sehingga ketika sampai pada tujuan yang tempat yang ditujunya, maka dia bersyukur pada Allah karena telah berhasil mencapai tempat tersebut. Oleh karena itu kata beliau, walakin rubama jahadal mar'u nafsahu ala tarki sayyi'il akhlaq wa safasafiha thumma dhanna annahu balagal maqsuda wastaghna anil mujahadati falaysa kadzalik. Beliau mengatakan, akan tetapi terkadang orang yang telah bersungguh-sungguh untuk memerangi hawa nafsunya, untuk meninggalkan segala akhlak yang jelek dan akhlak yang rendah, kemudian dia menyangka atau mengira bahwa dia telah sampai pada tujuan. Setelah itu dia merasa cukup, tidak perlu lagi untuk bermujahadah, tidak mau lagi untuk berjuang. Maka tidak demikian keadaannya. Artinya apa? Tidak cukup berhenti sampai di situ saja. Yang namanya usaha, bersungguh-sungguh, berjuang untuk beribadah kepada Allah, itu tidak ada batasannya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kalian al-yakin, yaitu kematian. Artinya apa? Seorang ketika di dunia dia meninggalkan berbagai macam kejelekan, melaksanakan berbagai ketaatan, maka dia akan terus melakukan hal itu dan tidak cukup berhenti di situ saja, tapi dia akan lakukan sampai kapan? Sampai kematian menjemputnya. Sebagaimana Allah juga berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim atau orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ashkala alaihi halahu falya'rid nafsahu ala majmu'i sifatil mu'minin al-madhkurati fil Qur'anil Karim wa sunnatil mutahharatis sahihah. Maka apabila siapa saja seorang yang mungkin masih samar baginya, belum jelas baginya tentang kebaikan, maka hendaknya dia memperhatikan terhadap apa yang telah terkumpul di dalam Al-Quran berupa sifat-sifatnya orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Fawajadaha alamata khusnil khuluq, maka dia akan mendapati di antaranya tanda-tanda akhlak yang baik. Wa faqda jami'aha dalilun su'il khuluq, dan dia juga akan mendapati di sana
yaitu berbagai macam dalil yang terkait dengan akhlak-akhlak yang baik maupun yang jelek. Wa in wajada ba'dan wa faqadu asya falyastaghil bi khifdhi ma wajada wa tahsilu ma faqada. Maka apabila dia mendapati di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih itu, yakni sebagian perkara-perkara kebaikan, lalu dia kehilangan atau enggak menemukan hal-hal yang dibutuhkan lain, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan menjaga hal-hal yang dia dapatkan dan berusaha terus untuk mendapatkan hal yang belum dia dapatkan tersebut. Naam, faqad wasafa ar-rasulul karim al-mu'mina bi sifatin wa asyara annaha alamatu makarimil akhlaq. Dan sungguh Rasulullah yang mulia, beliau telah mensifati orang yang beriman dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis beliau, dan beliau mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa hal itulah yang dinamai dengan alamatu makarimil akhlak, tanda-tanda ciri-ciri akhlak yang mulia. Apa itu? Beliau menyebutkan minha, di antara ciri atau tanda-tanda akhlak yang mulia yang ada pada diri seseorang adalah yang pertama, ikhtimalul adha. Ikhtimalul adha, apa artinya? Yakni kemampuan untuk menanggung beban-beban yang berupa gangguan-gangguan. Artinya apa? Termasuk ciri akhlak yang mulia adalah jika ada pada diri seorang, yakni dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menanggung segala gangguan-gangguan yang datang kepadanya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyah. Waktu itu beliau memakai semacam kain burdah atau kain selimut dari Najran yang bagian pinggirnya tebal, yaitu kain semacam kain selimut atau kain yang dipakai untuk rida. Rida itu semacam kayak selendang atau selempang, atau istilah kita dipakai sebagai sal, begitu istilahnya. Fa adrakahu a'rabiyun. Kemudian aku dapati ada seorang A'rabi, yaitu orang Badui. Fajabadahu biridaihi jubdatan syadidatan. Lalu tiba-tiba dia datang menemui Rasulullah, kemudian menarik kain atau sal yang dipakai Rasulullah tadi itu dengan tarikan yang sangat keras hingga mencekik leher beliau. Hatta nadartu ila safhati atiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad asarat biha hasyiatal bardi atau burdi min syiddati jadbadatihi. Artinya apa? Maka sampai kata Anas bin Malik, aku melihat bahwa ketika itu beliau sampai tercekik itu lehernya oleh tarikan keras dari kain yang dipakai beliau tadi oleh Badui tadi, hingga membekas di leher beliau disebabkan ya pada kain burda atau kain ridak tadi itu adalah di bagian pinggirnya ada tebal, sehingga ketika ditarik dengan kuat maka membekas di leher beliau saking kerasnya. Tsumma qala, kemudian si Badui ini berkata kepada Nabi sambil tadi mencekik Rasulullah dengan kainnya tadi, dia mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, perintahkan orang-orang agar memberiku atau akan berikan kepadaku harta dari Allah yang ada pada sisimu, yang ada pada dirimu. Ya, artinya apa? Ternyata Badui ini orang yang butuh terhadap harta. Kita tahu ma'asyiral muslimin, Badui adalah orang yang jauh dari ilmu, jauh dari adab, sehingga seperti itu perlakuannya yang kadang-kadang kasar, kadang-kadang tidak punya adab, padahal yang dihadapi itu adalah Nabi SAW. Dan tidak pernah beliau orang-orang Badui ini memanggil Nabi dengan panggilan ya Rasulullah misalnya, atau ya Nabiullah misalnya. Tidak, dia panggil langsung namanya ya Muhammad, begitu. Padahal ini sebagai seorang muslim kita nggak boleh memanggil nama beliau dengan panggilan seperti itu sebagaimana panggilan pada umumnya. Kita harus panggil beliau dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah misalnya, ya. Naam. Maka ini Badui tidak demikian. Sudah dia berlaku kasar kepada Nabi, menarik kain salnya tadi hingga mencekik leher beliau, lalu dengan suara keras dia mengatakan, "Hei Muhammad, perintahkan orang agar
memberikan kepadaku harta dari Allah atau harta dari Baitul Mal atau harta rampasan perang dan sebagainya yang ada padamu. Faltafat ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memandang kepada si Badui tadi, summa dhahika, dan beliau kemudian tertawa atau tersenyum melihat perlakuan Badui tadi, summa amara lahu ya bi'atan. Kemudian beliau merintahkan orang agar memberikan pemberian sebagaimana diminta oleh si Badui tadi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, perhatikan baik-baik. Ya, ini orang Badui kasar sekali. Ya, omongannya pun keras, kurang adab, kurang pendidikan, kurang ilmu, ya, sehingga betul-betul perlakuannya kasar. Ucapannya pun juga demikian. Tetapi pada mereka juga ada kebaikan-kebaikan, ya, yang banyak. Nah, perhatikan, dia pun datang kepada Rasulullah, langsung tiba-tiba menarik kain sal yang dipakai beliau, kemudian hingga mencekik leher beliau. Tentu ini kalau kita diperlakukan seperti itu, kita akan marah. Tentu kita akan marah, atau orang yang di sekitar kita, para sahabat kita, teman kita juga akan marah. Ya, apalagi dengan suara keras. Ternyata si Badui ini minta sesuatu, pemberian atau harta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperbuat beliau? Perhatikan di sini. Rasulullah hanya memandang si Badui tadi, kemudian beliau tertawa atau tersenyum, lalu merintahkan orang supaya memberi sesuatu yang diminta oleh Badui tadi itu. Syekh kemudian mengatakan setelah membawakan hadis ini, ta'ammalu rahimakumullah ma fi hadzal khabar min dzikri ma ata bihi min akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syarifatil aliyati. Kata beliau, ya, pikirkanlah, renungkanlah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian semuanya, tentang apa yang terdapat di dalam berita atau khabar dari hadis ini, di mana disebutkan, ya, di mana di dalamnya terdapat sesuatu yang berupa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia lagi tinggi, yang berupa israh, yakni isratun, yaitu berupa pergaulan beliau sallallahu alaihi wasallam liman sahibihi, yaitu terhadap orang yang menemani beliau, al-karimah ar-radiyah, yang mulia lagi diridhai Allah, yaitu para sahabat beliau, ya, wa khilmihi wa sabrihi 'alal adza fil nafsi wal mal. Demikian pula perhatikan bagaimana kelemah lembutan beliau, kesabaran beliau terhadap gangguan yang menimpa beliau, baik pada diri beliau maupun harta beliau, ya, wa tazawazu 'ala jafa atau jufai man yuridu ta'allufu 'alal Islam. Bahkan beliau memaafkan orang yang berlaku kasar kepadanya. Beliau memaafkan orang yang berlaku kasar kepada beliau, yang orang ini masih bisa diharapkan, ya, dilembutkan hatinya untuk bisa menerima Islam. Beliau masih memaafkan perbuatan tersebut. Wa min aula bidzalika mimmanil Qur'anil azim adabahu wa munzilul wahyil hakim mu'addibahu. Maka tentunya lebih utama lagi, ya, sikap beliau terhadap orang, para sahabat terutama, yang telah menjadikan Al-Quran yang mulia sebagai adabnya atau sebagai, ya, akhlak mereka atau perangai mereka. Maka tentu beliau akan lebih berbuat baik lagi terhadap orang Badui yang tidak punya ilmu, yang kasar, yang keras kepada beliau. Beliau masih memaafkan, beliau bersikap lembut, beliau berharap orang-orang seperti ini, ya, dilunakkan hatinya untuk bisa menerima Islam. Maka inilah di antara bentuk akhlak beliau di dalam menghadapi gangguan. Meskipun diperlakukan kasar seperti itu, beliau tidak mudah marah, dan juga beliau memaafkan yang demikian, ya, dan beliau hanya tersenyum saja, tidak sampai timbul kemarahan, meskipun tentunya sakit, ya ikhwan, kalau seandainya leher kita tercekik dengan sebab kain yang kita pakai tadi, sebagaimana Rasulullah memakainya. Kemudian dikatakan beliau, laqad kana Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam al-qudwah fi makarimil akhlaq. Dan sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan, ya, tentang akhlak yang mulia. Nublan, yaitu yang berupa kemurahan hati, wa majdan, dan kemuliaan atau keluhuran budi pekerti beliau, wa fadlan, dan keutamaan, wa jaddan, dan juga kesungguh-sungguhan beliau. Fa akrim bi nafsihi samhati zakiyatil abiyati. Maka kata beliau,
maka hendaknya ya muliakanlah diri kalian dengan mencontoh yakni jiwa beliau yang toleran, yang suci lagi agung, yang mana beliau wasajayahu sahlah ar-radiyah, yang mana beliau itu adalah perangainya adalah orang yang senantiasa mudah, tidak pernah mempersulit orang lain. Demikian pula orang yang selalu ridho atau rela, wa atayahu al-fadilah as-saniyah. Demikian pula tirulah pula terhadap bagaimana pemberian beliau terhadap orang yang memintanya, ya, dengan penuh kemuliaan dan kebaikan dan akhlak yang tinggi. Artinya di sini ma'asyiral muslimin, hadis Anas bin Malik yang disebutkan tadi tentang kisah Badui yang berlaku kasar kepada Rasulullah SAW, maka di dalamnya kita melihat bagaimana contoh dari akhlak Nabi SAW yang mana terhadap segala gangguan yang menimpa beliau, beliau tetap bersabar, beliau tetap siap untuk menanggung beban-beban permusuhan, ya, atau disakiti, bahkan yang lebih keras daripada itu pun beliau siap untuk menanggungnya. Ini menunjukkan bahwa hal itu merupakan tanda adanya akhlak yang mulia yang ada pada diri beliau, yang seharusnya kita jadikan hal itu sebagai panutan atau teladan bagi kita semuanya. Setelah itu Syekh mengatakan, Allahumma falakal hamd, ya Allah, bagimulah segala pujian, ala taufikika iyana litasdiqihi, terhadap taufik yang telah engkau berikan kepada kami untuk kita membenarkan beliau, wa hidayatika lana bihi, dan juga hidayah engkau ya Allah yang telah engkau berikan kepada kami untuk senantiasa mengikuti beliau. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat kisah ataupun contoh yang dicontohkan Nabi dalam hal akhlak tadi, maka kita bersyukur seandainya kita diberikan taufik oleh Allah dan hidayahnya untuk bisa senantiasa mengikuti beliau, membenarkan beliau, dan mencontoh serta meneladani beliau. Kita bersyukur pada Allah kalau kita diberi kemampuan untuk itu. Dan beliau juga mengatakan, Allahumma fa'as'adna bittiba'i sunnatihi, ya Allah, lapangkanlah kami, gembirakanlah kami dengan kita mengikuti sunnah beliau, wassabat ala atharih, dan kokoh terus menerus, teguh atau kokoh di atas jejak-jejak beliau, wa tahalli bi khalqihi wa adabih, dan kita pun berhias dengan akhlak beliau dan adab-adab yang dicontohkan beliau. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Iya, setelah kita mengetahui betapa di antara ciri akhlak yang mulia itu adalah siap menanggung segala gangguan yang kita hadapi, apalagi sebagai seorang dai Allah, orang yang menyerukan dakwah kepada Allah seperti Nabi SAW ini, ya, dan juga kita semua yang meniru beliau, maka sepantasnya kita pun juga siap menanggung segala gangguan yang akan kita hadapi. Karena ma'asyiral muslimin, untuk bisa mengajak orang lain kepada kebaikan tidak bisa tidak, kita akan banyak menghadapi segala gangguan-gangguan dan rintangan dalam dakwah, di dalam pengajaran, dan di dalam pendidikan dan seterusnya kepada orang yang kita ajak kepada kebaikan. Maka sudah barang tentu kita akan menghadapi gangguan-gangguan, ya, baik yang besar maupun kecil, sedikit maupun banyak. Maka agar kita siap untuk menanggung itu semua, maka ini semua tidak bisa tidak menunjukkan apa? Perlunya adanya akhlak yang mulia pada diri kita, yang dengan itu semua merupakan ciri bahwa pada diri kita benar-benar ada akhlak yang mulia sebagaimana Nabi SAW. Kemudian yang kedua, termasuk daripada ciri akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Syekh, yaitu hubbul khair lil muslimin, mencintai kebaikan terhadap kaum muslimin. Artinya apa? Iya, sebagai seorang muslim, ya, kalau kita ingin mendapatkan atau memiliki akhlak yang mulia, salah satu ciri yang ada pada kita hendaknya yaitu adanya sikap senang atau mencintai kebaikan pada kaum muslimin. Kita senang dengan kebaikan yang diterima kaum muslimin, yang dialami kaum muslimin. Kita enggak suka seandainya muslimin mengalami kejelekan dan seterusnya. Maka mencintai kebaikan untuk kaum muslimin ini merupakan ciri daripada akhlak yang mulia. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW yang juga masih dalam hadis Anas kalau tidak salah disebutkan di sana. Iya, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau pernah mengatakan,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian dengan keimanan yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi, ya, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, minal khair, dalam perkara kebaikan. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin, Syekh mengatakan min kamali khulqil muslim ay yuhibba li akhihi minal khair misli ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kata beliau, di antara tanda kesempurnaan akhlak seorang muslim yaitu dia mencintai untuk saudaranya kebaikan sebagaimana, ya, dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Iya, kalau kita senang kebaikan itu menimpa kita, maka kita pun juga harus senang seandainya kebaikan itu diterima dan menimpa terhadap saudara kita kaum muslimin. Kita sekarang alhamdulillah misalnya sudah mengenal dakwah salaf, mengenal kebaikan-kebaikan agama, kita senang untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan pada Allah, maka kita juga senang seandainya hal itu juga dialami oleh saudara kita kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu kita pun mengajak mereka, kita pun mendakwai mereka, kita pun berikan pengajaran kepada mereka dan menyampaikan kebaikan-kebaikan pada mereka supaya mereka pun juga melakukan sebagaimana apa yang telah kita lakukan berupa kebaikan tadi. Maka di sini kata Syekh, termasuk tanda kesempurnaan akhlak seorang muslim yaitu dia mencintai saudaranya dalam hal kebaikan sebagaimana dia pun mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa kadza minal iman, demikian pula perkara keimanan, ya, perkara keimanan ini ayyabghadha li akhihi ma yabghadhu li nafsihi, yaitu hendaknya dia, ya, membenci kepada saudaranya sebagaimana dia benci terhadap dirinya sendiri. Artinya kalau kita enggak suka terhadap suatu perkara kejelekan, maka kita pun juga enggak suka kejelekan itu menimpa pada saudara kita. Iya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin disebutkan dalam hadis tadi, walam yadhkurhu imma li anna hubba syai' mustalzimu li bu'di naqidihi. Artinya apa? Di dalam hadis tadi tidak disebutkan tentang masalah keburukan. Yang disebutkan dalam hadis tadi adalah kebaikan. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai, ya, saudaranya sebagaimana cintanya dia kepada dirinya sendiri dalam hal kebaikan. Tidak disebutkan di sana kejelekan, ya. Maka maknanya bagaimana? Imma li anna hubba syai' mustalzimu li bu'di naqidihi. Boleh jadi hal itu dikarenakan bahwa seseorang apabila mencintai sesuatu maka otomatis melazimkan baginya untuk membenci yang lawannya, membenci segala sesuatu yang bisa merusakkannya. Fayadkhulu tahta dzalik, maka hal ini masuk dalam pengertian hadis tadi. Itu kemungkinan pertama. Sehingga dalam hadis ini enggak disebutkan kejelekan, khusus kebaikan. Artinya mencintai saudara kita dalam hal kebaikan, ya. Nah, keburukan tidak disebutkan karena apa? Kalau seorang muslim itu membahas tentang suatu kecintaan kebaikan, maka otomatis hal itu juga melazimkan baginya benci dengan lawannya atau yang berupa kejelekan tadi. Wa imma li anna syahsa la yabghudu syai'an li nafsihi fala yahtaju ila dzikrih. Oleh karena itu pula, atau kemungkinan kedua, bahwa sungguhnya seseorang itu apabila membenci sesuatu, ya, untuk dirinya, maka sudah barang tentu, ya, dia juga membenci sesuatu yang ada pada saudaranya, sehingga tidak perlu disebutkan dalam hadis ini permasalahan tersebut karena sudah bisa dipahami dari kelazimannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, intinya dan kesimpulannya ma'asyiral muslimin dari apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala, yaitu tentang tanda-tanda akhlak yang mulia. Beliau menyebutkan bahwa akhlak yang mulia itu memiliki tanda. Ada dua yang disebutkan dalam pembahasan ini. Apa itu? Pertama tadi ihtimalul adza, yaitu dia siap dan rela menanggung beban-beban berat berupa gangguan-gangguan, ya, yang akan dialaminya. Naam, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau banyak sekali menghadapi gangguan-gangguan baik dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahkan orang-orang bodoh sekalipun.
yang berbuat jelek kepada beliau. Banyak sekali kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan masalah ini, betapa sabarnya beliau, betapa ya besarnya kesabaran beliau, ya. Nah, maka dalam hal kalau gangguan itu hanyalah menimpa diri beliau atau harta benda beliau, tidak sampai menimpa agama, maka beliau masih memaklumi. Jadi kalau sudah menimpa agama dan wajib untuk melawan, maka harus dilawan, tidak bisa kemudian dibiarkan saja. Tapi kalau gangguan itu hanyalah berupa terhadap ya yang mengena diri beliau, misalnya disakiti, dicaci maki, diolok-olok, bahkan mungkin ya dicekik atau ya dilukai dan sebagainya, kalau bukan perkara agama, maka beliau masih memaklumi dan beliau sabar serta memaafkan orang yang melakukan itu, apalagi jika yang melakukannya adalah orang yang jahil atau orang yang bodoh sebagaimana si Badui ini tadi, ya. Kemudian yang kedua, termasuk ciri akhlak yang mulia kata beliau adalah hubbul khairil muslimin, mencintai kebaikan untuk saudara kita kaum muslimin. Lah tandanya apa ma'asyiral muslimin? Bahwa kita mencintai kebaikan untuk saudara kita kaum muslimin. Nah, di antara tandanya disebutkan para ulama bisa jadi berupa pemberian nasihat-nasihat kepada mereka dalam bentuk ya khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, penyampaian kajian-kajian, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat dan seterusnya. Ini adalah termasuk bentuk cinta kita kepada saudara kita kaum muslimin, ya. Karena nasihat itu maknanya adalah iradatul khair lil mansuh. Yang namanya nasihat itu artinya menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Gak ada istilah menginginkan kejelekan, tapi menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Itulah yang namanya nasihat, ya, berupa kebaikan. Nah, termasuk juga dalam hal ini adalah mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Kita ingin kaum muslimin senantiasa dalam kebaikan, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari segala kejelekan dan sebagainya. Itu termasuk bentuk kecintaan kita kepada kaum muslimin. Atau kalau perlu juga ma'asyiral muslimin, kita yaitu enggak senang kalau seandainya kaum muslimin mengalami berbagai musibah atau penderitaan. Kita pun ikut sedih, kita pun menyampaikan bela sungkawa istilahnya, atau turut bersedih, berduka cita apabila saudara kita kaum muslimin mengalami penderitaan, kesusahan atau terkena musibah dan sebagainya. Ini termasuk bentuk kecintaan kita kepada kebaikan untuk mereka. Demikian pula dengan menolong mereka, baik menolong dengan harta, dengan kebutuhan dia dibantu, atau memberikan dukungan atau dorongan kepada mereka, memberikan semangat atau memotivasi mereka dalam hal kebaikan dan sebagainya, ya. Nah, maka ini semua bentuk kecintaan kita kepada kaum muslimin. Maka jika ya perasaan cinta kita kepada kaum muslimin ada pada diri kita, menunjukkan bahwa insya Allah itulah merupakan ciri-ciri pada diri kita ada akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman dengan keimanan sempurna salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya, mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan. Maka kita pun ya melakukan hal itu sama dengan diri kita. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin, ini saja dulu pelajaran yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian pada pagi hari ini. Naam, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Sebelum ditutup, barangkali ada hal yang mau ditanyakan dalam masalah ini atau masalah-masalah lain. Tafadhol. Mungkin ada. Silakan. Ya, ada. Ya, terus.
Maksudnya ya merayakan itu boleh apa tidak, apa hukumnya begitu. Nah, taib. Ma'asyiral muslimin rahimani walakumullah. Ada yang bertanya tentang ya, khususnya pada bulan seperti bulan Desember seperti sekarang ini, ya, di akhir bulan biasanya ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang ikut andil, turut serta dalam merayakan kegiatan hari raya atau hari besar agama selain Islam, yaitu agama Kristen yang kita kenal dengan Natal dan yang sejenisnya, seperti itu. Nah, sebagai seorang muslim, apakah yang demikian dibolehkan atau tidak? Ya, nah di sana ada sebagian para dai-dai, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, terutama di Indonesia ini meributkan masalah ini, memperselisihkan masalah ini. Ada sebagian mereka yang membela mati-matian, mengatakan bolehnya hal itu, terutama dari tokoh-tokoh agama, ya, yang duduk di pemerintahan ataupun yang selain mereka. Nah, ya, mereka mengatakan bolehnya, ya, bolehnya dengan berbagai alasan yang menurut mereka masuk akal. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun alasan, apapun pendapat yang disampaikan seseorang terkait dengan perkara agama, maka dalam Islam kita punya patokan, kita punya dasar, yaitu apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, khususnya pada ayat ke-59. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ya, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Ta'ala mengatakan, maka jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Dijelaskan para mufassir, kembali kepada Allah artinya kembali kepada hukum Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, dan kembali kepada Rasulullah artinya kembali kepada sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau, ya, yang telah tersebar dan disebutkan dalam kitab-kitab maupun yang lainnya. Nah, maka semua permasalahan, lebih-lebih yang terkait dalam masalah din atau agama ini, ketika terjadi ikhtilaf, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka harus kembali kepada ketentuan hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kembali kepada akal-akal kita, tidak boleh kepada perasaan-perasaan kita, tidak boleh kepada adat istiadat masyarakat kita, tidak boleh kepada hawa nafsu kita dan sebagainya. Karena Allah menegaskan farudduhu ilallah war Rasul, kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang demikian di akhir ayat disebutkan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Maka seorang muslim harus berpegang dengan dalil ini, khususnya ketika terjadi yaitu perselisihan atau perbedaan pendapat. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin, jika kita kembalikan hal itu kepada dalil dari Al-Quran was Sunnah, maka sangat jelas dan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, ya, Allah Ta'ala melarang kita dari turut andil di dalam, ya, melakukan peribadatan kepada selain Allah, apalagi yang terkait dengan perayaan hari raya mereka. Jadi jelas merupakan kekufuran, karena agama-agama yang selain Islam adalah kafir, dan Allah tidak akan menerima agama itu darinya. Sedangkan Islam adalah agama yang Allah ridhoi, yang Allah tegaskan dalam banyak ayat-ayatnya, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Juga Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka ini sangat jelas. Dan Allah juga menegaskan dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nabi SAW juga menegaskan di dalam hadis yang sahih,
walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun hatta yamut walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, kata beliau, tidaklah mendengar tentang aku suatu umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, lalu dia sampai mati, dia tidak pernah beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Maka ini menunjukkan dengan jelas dan tegas, ma'asyiral muslimin, agama apapun selain Islam, apakah dia Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, atau apapun namanya yang bukan Islam, maka mereka semua adalah masuk dalam keumuman ayat-ayat tadi, yang Allah tidak akan menerima agama itu darinya. Adapun apa yang menjadi keyakinan mereka dalam perayaan hari raya pada bulan Desember seperti ini adalah terkait dengan keyakinan adanya Allah punya anak, ya, yang disebut Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang katanya lahir di bulan Desember, ya, tanggal 25, yang kemudian dirayakan sebagai Natal, ya. Dan mereka meyakini Nabi Isa itu bukan sekedar anak Allah, bahkan dialah Allah, begitu. Padahal keyakinan yang semacam ini adalah keyakinan-keyakinan yang kufur, yang Allah Ta'ala menyatakan kekufurannya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Allah menegaskan misalnya di dalam surat Al-Ma'idah pada ayat 72 dan 73, ya. Naam, Allah tegaskan di sana, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itulah Allah, ya. Padahal Isa Al-Masih tidak pernah berkata seperti itu. Dia hanya mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabb kami dan Rabb kalian, dan seterusnya, ya. Naam, dalam ayat yang itu juga disebutkan, sungguh telah kafir orang yang meyakini bahwasannya Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan, yaitu Trinitas, ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan kafirnya mereka semua itu, dan banyak sekali ayat-ayat lain yang menegaskan seperti itu. Maka keyakinan yang kafir semacam ini mosok ikut diselamati, ya, mosok kita ikut andil di dalam mengucapkan selamat kepada mereka. Maka para ulama mengatakan mengucapkan selamat kepada mereka, ya, yaitu terutama dalam rangka memperingati hari raya kelahiran Tuhan mereka, maka ini tidak ada yang lebih besar daripada kekafiran. Kafir seperti ini, dan kita sama setuju dengan kekafiran mereka, sepakat dengan kekafiran mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Coba perhatikan orang-orang yang membela dan bahkan membolehkan ucapan selamat seperti itu, apa dalilnya? Semuanya pakai akal, semuanya pakai perasaan, semuanya pakai hawa nafsu mereka. Kalau mereka pakai ayat, itu ayat-ayat yang diputar balikkan, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya, ayat-ayat yang diakal-akali, yang diputar-putar untuk mendukung hawa nafsu mereka. Bahkan pakai ayat-ayat umum biasanya, dalil-dalil umum, loh, Islam kan rahmatan lil alamin, jadi kita harus saling berluka lembut kepada mereka. Gedabus semua orang semacam ini, ya. Nah, perkataan-perkataan batil semuanya itu, tapi itulah yang ditampilkan di media-media massa, dibesar-besarkan, ya, yang ngomong adalah tokoh, yang ngomong adalah ulama besar dan sebagainya, sehingga kesimpulannya apa? Oh, boleh, dan seterusnya. Dan ini yang dipaksakan, padahal dulu para ulama kita di Indonesia seperti, ya, Buya Hamka dan yang lain-lain yang ada di MUI dan sebagainya, dulu sangat tegas mengeluarkan fatwa haramnya mengikuti dan menghadiri serta mengucapkan selamat Natal, dan itu juga sekali. Namun, ya, fatwa-fatwa mereka seperti ini sudah nggak dianggap lagi oleh mereka, disimpan rapat-rapat, ditutup rapat-rapat, kalau bisa diberangus habis dan seterusnya, ya, oleh orang-orang yang punya pikiran-pikiran sekarang ini yang nyeleneh, ya. Nah, yang jelas ma'asyiral muslimin, hal yang seperti ini terus memang perlu diingatkan, ya, diingatkan agar kaum muslimin tidak dibodohi, bahkan terjatuh dalam kekufuran tanpa dia sadari dengan mengucapkan ucapan selamat, ya, terhadap hari raya mereka, baik itu hari raya Kristen, Hindu, Buddha, ya, Yahudi, atau apa saja, tidak boleh, ya. Seorang muslim itu punya prinsip, punya keyakinan yang jelas tegas tentang agamanya, ya, sehingga tidak butuh adanya ucapan-ucapan selamat. Kalau mereka menuduh itu enggak toleransi, kita tunjukkan toleransi ada batasnya, toleransi ada caranya, yaitu menghormati. Silakan kamu mau ibadah di gerejamu, terserah,
di puremu terserah, kita tidak ganggu, terserah. Karena apa, itu keyakinan kamu yang batil, terserah, kita nggak akan mengganggu. Ya, nah itulah toleransi kita. Tapi kalau toleransi kebablasan diartikan dengan cara misalnya kita ikut andil dalam perayaan mereka, ucapan selamat pada mereka, ini enggak benar, ya. Bukan toleransi itu namanya, ya. Tapi adalah kebodohan, ya. Yang di atas namakan toleransi, kekafiran yang dinamakan toleransi, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan masih banyak penjelasan lain yang mungkin bisa dibaca di kitab-kitab atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, itu dulu. Yang lain, silakan, monggo Pak. Ji. Salat 5 waktu, nggih. Tayyib, barakallahu fikum. Iya. Innamal hasanat yudhibul sayyiat atau kama qala ya Allah mengatakan sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghapus amal-amal kejelekan. Ya, sebutkan Al-Qur'an demikian. Maknanya apa? Bahwa seluruh amalan saleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan termasuk amalan yang berupa salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah ini dan itu dan seterusnya, yang dikatakan bisa menghapus dosa-dosa, maknanya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa itu ada 2 macam, Pak. Disediakan ulama, ada dosa besar dan dosa yang kecil. Dosa besar ini tidak bisa diampuni kecuali dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh sesuai dengan syarat-syarat diterimanya taubat. Itu kalau berupa dosa besar. Jadi harus ada upaya yang namanya taubat. Ya, perbuatan bertobat kepada Allah, ya, dengan terpenuhinya syarat-syarat terima taubat. Apa itu? Pertama, dia menyesal telah melakukan dosa besar tersebut. Kedua, dia meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dan yang ketiga, dia bertekad bulat, berjanji, berazam yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Inilah 3 syarat, ya, diterimanya tobat apabila kita melakukan dosa yang besar. Apa dosa besar itu? Ya, dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang pelakunya diancam mendapatkan neraka, diancam mendapat laknat, diancam ya mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat, maka itulah yang disebut dengan dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini nggak bisa dihapus semata-mata dengan amal soleh yang kita lakukan berupa sholat, puasa sunnah atau puasa wajib atau yang lain. Ya, tetapi dosa besar ini akan bisa dihapus oleh Allah Ta'ala jika orang yang melakukan dosa besar itu benar-benar bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan syarat tadi. Pertama apa? An-nidamah, yaitu menyesal telah berbuat dosa. Yang kedua apa? Meninggalkan dosa itu. Kalau memang dia bertobat, syaratnya apa? Tinggalkan dosa itu, jangan mendekati lagi, ya, jangan melakukan lagi, tinggalkan. Yang ketiga, harus ada azam yang kuat, tekad yang sangat kuat untuk meninggalkannya. Nah, itulah syarat tobat, ya. Adapun dosa-dosa kecil yang selain ini maka bisa dihapus dengan sebab amal-amal soleh yang kita lakukan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang Rasulullah mengatakan antara Jumat yang satu sampai Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu sampai Ramadan yang lain, ya, itu semua adalah kafarah, penghapus dosa-dosa selama ditinggalkan olehnya dosa-dosa besar. Ini diambil faedah oleh para ulama bahwa amalan yang kita lakukan di Jumat ini dengan Jumat yang lalu atau Jumat yang akan datang itu akan bisa menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ya, demikian pula puasa Ramadan, dari puasa ini kepada puasa yang lalu atau yang akan datang. Kalau kita melakukan puasa itu, maka bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di dalamnya di antara 2 puasa itu, yaitu berupa dosa kecil. Kata Rasulullah, selama dia mau meninggalkan dosa-dosa besar. Berarti dosa-dosa besar itu nggak bisa dan nggak cukup ya dihapus dengan semata-mata amalan soleh yang kita lakukan, tapi harus diiringi dengan yang namanya taubat. Begitu maksudnya. Maka seperti yang disebutkan tadi oleh pembicara atau khatib atau penceramah yang mengatakan bahwa
termasuk salat-salat 5 waktu. Hal itu enggak bisa menghapus dosa-dosa besar, tapi yang terhapus hanyalah dosa-dosa kecil, ya. Begitulah. Terus apa sih dosa besar dan dosa kecil itu? Bedanya di mana? Baik. Para ulama menjelaskan. Untuk mengetahui dosa kecil, pahami dulu apa sih dosa besar. Ya. Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Beliau sebutkan di sana ada 72 atau lebih tentang macam-macam dosa-dosa besar. Di dalam muqaddimah beliau sebutkan perkataan atau asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang apa itu dosa besar. Di antaranya kata beliau mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu adalah semua dosa yang disebutkan dalam Quran ataupun hadis-hadis yang sahih yang pelakunya mendapatkan ancaman dari Allah berupa akan dimasukkan neraka karena melakukan perbuatan dosa itu, ya, atau diancam mendapatkan azab yang pedih, atau diancam, ya, mendapat laknat dari Allah dan juga Rasulnya, ya, dan juga mendapatkan hukuman, ya, had di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Contohnya hukuman had seperti mencuri, potong tangannya, membunuh, harus diapakan? Dikisos dan sebagainya, ya. Nah, hukuman terus orang yang berzina dirajam sampai mati atau dicambuk, ya, dan diasingkan dan seterusnya, dari berbagai hukuman yang pelaku ini diancam hukuman-hukuman tadi di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Maka itulah semua yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Ya, Imam Ad-Dhahabi menyebutkan, Pak, dengan kalau beli toko buku, beli kitab, coba dicari di sana. Kitab yang berjudul Terjemah Al-Kabair karya Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Dosa besar dimulai dari syirik, ya, kekafiran, kemudian dia sebutkan lagi yaitu macam-macam termasuk berzina dan sebagainya, meninggalkan sholat, demikian pula seterusnya sampai 72 lebih, ya, macam-macam dosa besar tersebut, yang itu semua kata para ulama tidak bisa dihapus hanya semata-mata dengan amal soleh yang kita lakukan, tetapi harus dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Ya, kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, hai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang setulus-tulusnya, semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat itulah Allah atau Rabb kalian akan menghapus dosa-dosa kalian dan seterusnya. Sehingga ya, dosa-dosa besar hanyalah bisa dihapus dengan taubat yang kita lakukan. Adapun dosa kecil bisa dihapus dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Wudu yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa kecil. Sholat yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa kecil. Sedekah yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa juga. Nah, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus diiringi dengan apa? Taubat. Begitu maksudnya. Paham ya, Pak? Barakallahu fiik. Yang lain? Nah, ada? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, barangkali itu dulu, ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.